dari kelas 12 IPS 2 yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pematang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan kasus ini telah terbukti ada di Indonesia. Saya menganalisis kasus ini dalam rangka mengerjakan tugas agama yang berjudul tentang pemberontakan Westerling 1946 sampai 1947. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan bersama-sama sampai selesai. Pembantaian Westerling terjadi pada periode setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang memicu konflik besar antara pihak yang menginginkan kemerdekaan dan upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia sebagai koloni. Wilayah Sulawesi Selatan khususnya merupakan salah satu tempat perlawanan yang signifikan terhadap Belanda. Biasanya di daerah ini terdapat banyak kelompok perlawanan yang menentang kembalinya kekuasaan kolonial Belanda. Untuk menanggulangi hal perlawanan seperti itu, Belanda mengirimkan Kapten Raymond Westerling, seorang perwira Belanda yang memimpin pasukan KNIL atau disebut Tentara Kerajaan Belanda dalam operasi militer yang disebut Operasi Tindakan Keamanan yang berlangsung dari Desember 1946 hingga Februari 1947. Westerling mengembangkan taktik yang sangat brutal dan tanpa belas kasihan yang menanggulangi pemberontakan. Biasanya, hal ini melibatkan penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan massal tanpa adanya proses hukum yang sah. Banyak orang yang terlibat dalam perlawanan langsung menjadi korban hanya karena mereka berada di daerah yang dianggap sebagai basis pemberontakan. Jumlah korban jiwa dalam pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan antara Desember 1946 hingga Februari 1947 tidak ada angka pasti yang dipastikan karena peristiwa ini tidak tercatat dengan jelas dalam dokumentasi resmi pada masa itu. Namun, berdasarkan berbagai sumber sejarah, diperkirakan bahwa lebih dari 3.000 orang menjadi korban jiwa dalam operasi militer ini. Mereka dieksekusi oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling dengan alasan mereka hingga diduga mendukung atau berhubungan dengan gerakan perlawanan kemerdekaan. Awalnya, pasukan Belanda hanya menyiksa dan menembaki para pria dan pemuda. Hal tersebut dilakukan di hadapan wanita dan anak-anak. Mereka yang dituduh langsung dan ditembak mati di tempat. Rumah-rumah mereka pun dibakar. Tak berhenti di sana. Beberapa metode yang digunakan oleh Westerling termasuk yang pertama, penangkapan massal. Penangkapan massal, ratusan orang yang dicurigai terlibat dalam gerakan perlawanan ditangkap dan dijadikan untuk tahanan. Mereka seringkali tidak diberikan hak untuk membela diri atau menjalankan proses hukum. Yang kedua, yaitu penyiksaan. Penyiksaan, kita ketahui, adalah banyak orang yang disiksa sebelum dieksekusi. Beberapa di antaranya dihadapkan pada pilihan antara bergabung dengan Belanda ataupun dihukum mati. Yang ketiga yaitu eksekusi tanpa pengadilan. Biasanya, pembunuhan massal dilakukan secara terbuka. Para tahanan yang tidak diinginkan oleh pasukan Belanda dieksekusi dengan cara ditembak mati yang dilakukan di tempat tanpa proses hukum yang benar. Yang keempat yaitu penghancuran desa, di mana beberapa desa yang diduga mendukung perlawanan akan dihancurkan oleh mereka dan seluruh penduduknya dibantai dengan ditembak mati. Hal ini bertujuan untuk menghancurkan moral dan semangat berlawanan. Dari perspektif moral dan etika, pembantaian Westerling adalah salah satu contoh kekejaman yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan mendapatkan proses hukum yang adil.
Biasanya tindakan ini tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama-agama yang menekankan kasih dan penghormatan terhadap segala kehidupan manusia. Dalam konteks Alkitab, seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembantaian ini bertentangan dengan perintah jangan membunuh dalam Keluaran 20 ayat 13 dan prinsip-prinsip perdamaian yang ditekankan oleh Yesus, tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Alkitab yang menekankan hal tersebut yang pertama yaitu Keluaran 20 ayat 13 yang berisi jangan membunuh. Jangan membunuh ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah yang menegaskan bahwa mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang sah adalah dosa. Pembantaian Westerling yang menargetkan warga sipil yang tidak terlibat dalam pemberontakan jelas melanggar perintah ini karena melibatkan pembunuhan yang tidak sah dan tanpa proses hukum yang adil. Yang kedua yaitu Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ayat ini dengan jelas mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah. Pembantaian Westerling yang menargetkan warga sipil merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip ini. Tindakan tersebut adalah kekejian di mata Tuhan karena tidak ada pembenaran bagi kekerasan yang tidak adil. Yang ketiga yaitu Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Jika ada informasi yang kurang lengkap ataupun kurang jelas, saya meminta maaf karena saya dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Shalom.